Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama guru kita Dr. Ahmadi Usman selaku pimpinan Yayasan Darul Muslihin Kendal. Ya. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana antum, sehat juga ya? Alhamdulillah, Ustaz. Berkat doa antum, saya dan teman-teman santri juga sehat. Alhamdulillah, itulah yang paling menyenangkan. Asal santri sehat, nggak ada masalah, itu sebuah kebahagiaan bagi kita. Masya Allah ya. Oh ya, baik, Ustaz. Kayak kelihatan sekarang cuacanya dan hawanya dingin sekali, Ustaz ya. Iya, ini memanglah suasana di apa ini kalau mau dibilang di kampung lah ya, seperti ini. Alhamdulillah. Oke, baik, Ustaz. Kita kan sekarang melihat perkembangan zaman ya, Ustaz ya. Iya. Di berbagai media itu banyak orang-orang yang sudah kehilangan rasa afif, rasa kehormatannya itu sudah hilang, Ustaz. Iya. Saya ingin bertanya, Ustaz. Semoga nanti bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman semua yang nonton pada channel Darul Muslihin ini. Itu seberapa penting, Ustaz, ilmu agama yang harus kita kuasai di zaman modern ini, Ustaz? Iya. Sebenarnya setiap zaman itu punya problematika masing-masing. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman nanti, mau modern, itu pasti punya problematika. Kenapa? Karena memang dalam alam kita ini ada makhluk-makhluk Allah yang memang tidak taat dan tidak patuh kepada Allah. Jadi mereka itu ingin merusak kehidupan manusia dengan tatanannya. Nah, ilmu agama itu sebenarnya menjadi counter, penjaga ya. Kan kalau kita lihat di dalam kitab Al-Muwafaqat yang ditulis Al-Imam Asy-Syatibi, di situ kan ada yang disebut maqasidus syariah. Nah, itu tujuannya kan untuk menjaga agar manusia itu menjadi manusia seutuhnya. Jadi kalau manusia tidak belajar ilmu agama, dia kehilangan kemanusiaannya. Seperti ini, Ustaz ya, seperti kayak dikatakan dalam Al-Quran, seperti hewan kadangnya bisa melebihi bahkan, Ustaz. Iya, betul itu. Ya laulal ilm lakanan nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia itu hidupnya seperti binatang. Ya Allah. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, zaman sekarang ini butuh ilmu ya. Bukan butuh tenar dan viralnya kita menggunakan media sosial, tapi perlu ada ilmu. Lanjut, Ustaz, boleh? Bagaimana pentingnya coba jadi ilmu agama itu, Ustaz? Setiap orang tua itu atau setiap guru itu harus berpikir bagaimana efek dari ketidakkesadaran dan ketidakperhatian. Kadang-kadang banyak guru ataupun orang tua yang tidak peduli dengan masa depan anak-anaknya nanti. Karena sebenarnya kerugian itu dunia akhirat kalau orang itu tidak punya ilmu agama. Oh, kita berarti ruginya di dua tempat, Ustaz. Iya. Di dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhirat. Luar biasa, ngeri sekali ya. Iya. Ya kalau di dunia mungkin nggak apa-apa, tapi kalau di dunia rugi, di akhirat beruntung itu nggak apa-apa. Tapi ini dua-dua, teman-teman. Iya. Jadi itulah pentingnya ilmu, Ustaz ya. Iya, karena ilmu itu sebenarnya kan sumber ketenangan dan kebahagiaan. Jadi kalau orang di dunia ini tidak punya ilmu, itu tidak akan pernah bahagia. Sehingga itu juga walaupun mereka itu punya harta yang itu berlimpah, namanya kesenangan. Mereka senang tapi tidak bahagia. Oh, kesenangan bahagia beda. Iya, senang dengan bahagia. Kalau senang itu kan madiyah, dia bersifat materi. Saya senang jalan-jalan, saya senang ini, dia bisa beli, tapi kebahagiaan nggak bisa. So, teman-teman ya, jadi kalau mau bahagia dengan ilmu, Ustaz ya. Iya, betul. Kalau hanya bersifat sementara itu kesenangan. Iya. Jadi mari kita bijak dalam menggunakan
media, menggunakan ilmu kita, atau menggunakan apapun yang ada yang kita pegang hari ini, bijaklah untuk menggunakan. Kalau memang kita belum punya ilmu, tuntutlah ilmu. Betul, betul. Jadi kalau Imam Syafi'i kan berpesan ya, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Itu pesan itu dari sejak kecil saya sudah hafal. Karena itulah kemudian ilmu itu harus dijadikan sebuah motivasi untuk bagaimana kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Luar biasa. Itulah betapa pentingnya ilmu di zaman sekarang. Baik Ustaz, pertanyaan kedua itu, antum kan ini dengar-dengar pernah kuliah di luar negeri Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu pernah di Gontor, terus habis itu ke luar negeri ya. Kan kita ini kadang pengen ya, atau mungkin santri-santri itu pengen sekali kuliah di luar negeri. Dari antum itu bagaimana sih rasanya kuliah di luar negeri itu Ustaz? Iya, jadi sebenarnya belajar tuh di mana aja sama. Sama semua Ustaz ya? Sama semua. Cuma mungkin kelebihan di luar negeri itu yang pertama, kita melihat suasana yang bukan suasana kita. Artinya tradisinya kadang-kadang berbeda, cara makannya beda, ya tempat-tempat yang kita kunjungi juga beda. Nggak ada dingin seperti di Bogor sekarang saat ini. Kalau di sana, di tempat saya belajar dulu, ada musim dingin ada musimnya. sampai salju, ada musim panas sampai ya 40 gitu. Jadi belajar di luar negeri itu sebenarnya harus sudah punya penguatan rencana. Kalau pergi ke luar negeri itu tidak punya motivasi, tidak punya rencana, sama saja. Bedanya cuma dia pernah memakan asam garam nasi di negeri orang. Tapi kalau dia punya motivasi, dia akan mencari apa yang menjadi solusi yang saya mungkin tidak dapatkan di negeri saya, tapi saya dapatkan di sini. Ulama-ulama di negeri lain itu kan punya cara berpikir yang mendalam. Nah, kita itu dengan silaturahim dengan mereka itu sama saja kita menambahkan wawasan dari beberapa dunia. Karena kadang-kadang kita punya dosen, dia itu juga mendosen di beberapa negara. Dia mendosen di UK, kemudian dia juga jadi dosen di Madinah, plus dia jadi dosen di kita. Ya, orang-orang yang sudah sedemikian rupa kan saripati ilmunya bisa kita ambil. Nah, itulah manfaatnya kalau kita belajar di luar negeri, bertemu dengan orang-orang yang memiliki kapasitas, sehingga kita lebih fokus untuk memahaminya. Berarti itu salah satu kelebihan Ustaz ya. Salah satu bisa kelebihan mulazamah besar ya. Betul. Insyaallah. Jadi teman-teman yang pengen atau ingin keluar negeri belajar menuntut ilmu, maka persiapkan Ustaz ya segala sesuatunya. Iya, segala sesuatu. Yang paling penting niatnya. Niat. Jadi karena kita di luar negeri kan jauh keluarga, jauh dari orang-orang yang kita kenal. Ya, kalau kata Imam Syafi'i kan safir tajid iwadan aman tufariquhu. Jadi memang kita kalau jalan itu kita akan menemukan segala sesuatu yang kita tinggalkan. Jadi jangan khawatir juga. Jangan khawatir. Kalau belajar. Nggak apa-apa dah. Orang tua di rumah dulu. Iya, nggak apa-apa karena juga tinggalin sementara. Mereka kan juga punya doa untuk kita. Saya yakin ya bahwa doa orang tua itu tidak akan pernah lepas. Ya, buktinya banyak kesulitan yang kita dapati di negeri orang itu bisa terselesaikan karena ada doa orang tua. Masya Allah ya. Jadi doa itu bisa nembus, nembus langit, nembus lintas daerah, lintas negara. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Oke, baik Ustaz. Nah, ini kita bertanya lagi ini Ustaz. Ini kan antum sudah senior Ustaz ya, sudah pengalaman sudah banyak. Ya, kira-kira belum senior amat lah. Hal apa yang paling ingin antum ingin capai, atau apa hal yang paling antum inginkan ketika
Allah berikan usia muda lagi Ustaz. Kalau saya mungkin saya pengen mungkin kalau berpikir secara nikmat, saya pengen kaya gitu Ustaz. Oh gitu. Kalau dengan antum Ustaz. Kalau saya kalau bicara ingin kaya sebenarnya secara kejiwaan saya sudah merasa tenang ya. Tenang. Artinya saya sudah tidak butuh lagi semua itu. Tapi secara fisik barangkali kita butuh untuk kenyamanan ya. Kenyamanan. Jadi kadang-kadang kita punya uang, kepikiran ingin beli kendaraan yang bagus. Tapi kalau dilihat dari sisi manfaatnya, barangkali kenyamanan itu kalah dengan kemanfaatan. Ya, jadi saya kan terinspirasi dengan hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat. Jadi karena bahasanya paling bermanfaat bagi orang lain, maka kita tidak boleh berpikir dengan standarisasi kita. Saya mau nyamannya, contohnya rumah saya harus begini, saya mau nyaman kendaraan saya harus begini, enggak. Kalau kita berpikir selama kita tidak sengsara dan bisa bermanfaat bagi orang lain, lebih baik kita mengurangi kenyamanan kita tapi lebih kebermanfaatan orang lain. Gitu. Jadi salah satu keinginan saya itu saya ingin membuat kader-kader dari bangsa ini, dari umat ini itu terus semangat belajar, semangat menuntut ilmu dan tidak khawatir tentang masa depannya. Jadi ngomong-ngomong masa depan Ustaz, kan keadaan saya mungkin barangkali suka khawatir Ustaz, takut dengan masa depan. Padahal masa depan juga nggak tahu kita apakah kita bertemu dengan masa depan atau enggak. Iya. Bagaimana cara menyikapi masa depan Ustaz? Masa depan kita yang paling pasti itu adalah akhirat. Akhirat. Itu yang paling pasti. Udah pasti Ustaz. Iya, jadi kalau kita mau sampai pada titik itu, penuhi dulu kebutuhan akhirat kita. Sudahkah kita beramal soleh untuk akhirat kita? Jadi kalau akhirat sudah kita berusaha penuhi, baru berpikir tentang bekal-bekal duniawi. Kalau kita sudah, kalau di dalam rukun Islam tuh sudah haji, sudah puasa, sudah zakat, sudah semua itu kan, sudah sholat. Baru mungkin untuk kebutuhan yang lain. Belum jalan-jalan, mungkin mau ke Singapura, mau ke Turki kan gitu kan. Kalau hajinya belum, jangan pikirkan yang lain dulu. Jalan-jalannya. Tuntaskan dulu kewajiban kita untuk akhirat kita, seperti menuntut ilmu, itu kan akhirat. Itu. Jadi jangan sampai kita berpikir dunia di saat akhirat belum kita penuhi. Gitu. Akhirat dulu saatnya. Iya, jadi kalau kayak kita punya harta lebih, jangan mikir jalan-jalan dulu. Bagaimana zakat, infak, sedekah kita dulu, baru kemudian ada lebih lagi. Masalahnya kadang-kadang kita suka lalai dan abai. Iya. Dengan kewajiban kita. Ya, karena bal tu'thirunal hayatad dunya, banyak orang yang memang lebih mengedepankan kehidupan dunia. Itu kan paradigma ya. Paradigma itu memang harus dibangun. Masya Allah, luar biasa ya pemaparan dari beliau. Insya Allah berkah dan banyak manfaatnya. Terakhir Ustaz, sebagai closing Ustaz. Ya, boleh. Kita kan ini sudah malam Ustaz, terasa dingin banget di Bogor nih. Alhamdulillah. Untuk kan syutingnya juga sedang ngantuk. Iya. Insya Allah. Oke Ustaz, untuk closing Ustaz, coba antum bisa berikan motivasi untuk generasi muda dan santri. Barangkali mungkin nanti ada teman-teman yang sudah nonton termotivasi dengan motivasi yang antum sampaikan. Iya. Mungkin kalau berkaitan dengan amal itu harusnya kita melihat sekecil apapun amal itu kan Allah saksikan. Mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, mama ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi jangan pernah menganggap remeh sebuah amalan. Nah, kalau berkaitan dengan manusia, maka saya punya mahfuzat, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyya. Jangan pernah kita menghina orang-orang yang ada di bawah kita. Karena setiap manusia itu pasti punya kelebihan. Makanya saya lebih senang bergaul langsung dengan mereka-mereka, karena saya merasa bahwa bisa jadi mereka lebih mulia
Di saat kita sedang seperti ini, kita bekerja begitu sibuknya, barangkali mereka sedang berzikir kan. Ya. Itulah kadang-kadang kita tidak boleh memandang rendah sebuah pekerjaan dan tidak boleh meremehkan seseorang, karena bisa jadi mereka lah yang telah lebih mulia gitu. mulia dan lebih baik daripada kita. Sehingga dalam hidup ini jangan ada kesan-kesan yang seperti yang dimiliki oleh Firaun. Ada kesan-kesan kesombongan dan sebagainya. Jadi motivasi kepada anak muda, jangan gengsi, jangan malu, terus belajar, tuntut ilmu, jangan remehkan apapun, karena itu bisa menjadikan sebuah penyesalan di akhirnya. Masya Allah ya teman-teman, itu beberapa motivasi, bait-bait motivasi dari guru kita. Ya, semoga teman-teman yang menonton bisa mengambil faedah dan manfaat dari podcast malam ini. Ya, baik, mungkin sekian dari kami. Ya, insya Allah kita lanjut, Ustaz. Part keduanya. Boleh, kita cari tempat yang lebih nyaman lagi, Ustaz. Ini sebenarnya sudah nyaman, tapi agak dingin, Ustaz. Makanya saya pakai jaket. Insya Allah kita cari tempat lain lagi membahas tentang ilmu part kedua, insya Allah untuk generasi muda. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.